Sudah kedengaran ya Bapak-Bapak ya? Jelas ya insyaallah ya. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fid dini wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul untuk merenungi dan mentafakuri isi dari kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu bertafakkur. Ya, Allah Subhanahu wa taala berulang kali berfirman yang maknanya sama, yaitu apakah kalian tidak berfikir? Apakah kalian tidak mentadabburi? Apakah kalian tidak mencoba untuk mengambil intisari dari kitabullah? Dan inilah kegiatan yang kita lakukan sekarang, semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kita melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu kita mentafakuri isi Al-Quran. Salah satu surah yang patut kita pelajari adalah surah di juz 29 yang bernama surah Al-Jin, yang mana surah ini turun di kota Mekah, ya, makanya dia digolongkan sebagai surah Makkiyah. Dan surah ini kenapa menarik dipelajari? Karena kita bisa mengetahui seluk-beluk dari makhluk yang sebenarnya hidup berdampingan dengan kita, yang mana kita tidak mampu melihatnya tapi mereka mampu melihat kita, yaitu jin, ya, yaitu makhluk jin. Surah Al-Jin ini, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan untuk menunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain kita menjelaskan tentang karakteristik dari jin, surah ini juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan kaum manusia, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dunia alam jin, untuk mendakwahi para jin. Ya. Asbabun nuzul dari surah ini ada dua, ya. Tetapi yang paling masyhur yang disebutkan oleh para mufassirin, yaitu surah ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari dakwahnya di kota Taif. Ya, saat itu Nabi berpindah dari Mekah ke kota Taif untuk berdakwah. Karena Nabi Muhammad SAW berpikir bahwasanya barangkali di kota Taif ini kotanya yang menerima oleh didakwahi. Alhasil apa? Nabi SAW mendatangi kota Taif. Ya, di sana Nabi SAW disambut dengan sambutan yang kurang mengena di hati. Nabi Muhammad SAW di kala itu disambut oleh anak-anak yang melempari beliau dengan batu, melempari beliau dengan kotoran, dan juga disambut oleh orang-orang gila. Ini sengaja dipasang oleh para pemuka daerah Taif di saat itu. Untuk apa? Orang-orang gila itu dijejerkan untuk menyambut Nabi Muhammad bersama sahabatnya ketika masuk ke kota Taif. Untuk menunjukkan apa? Untuk menghinakan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu beliau ditolak. Ya, dakwah Nabi itu by the way tidak selalu diterima dengan manis oleh orang di zamannya.
Beliau mengalami beberapa penolakan, yang mana penolakan ini salah satunya yang paling keras adalah di kota Taif. Selain ditolak, Nabi Muhammad SAW juga dihinakan. Ya. Ketika beliau bertemu dengan salah seorang pembesar kota Taif yang bernama Abdi Al-Lail, ya, Nabi menyampaikan tentang agama Islam kepada mereka. Ya. Akan tetapi mereka menolak dakwah Nabi dengan tolakan yang keras, dan bahkan berkata kepada Nabi di hadapan Nabi langsung, ya, untuk merendahkan. Apa kata Abdi Al-Lail? Ama wajadallah rajulan ghayraka. Ya. Apakah Allah tidak menemukan satu orang lain, ya, sebagai rasul? Ya. Maksudnya itu apa? Apakah Allah itu nggak punya orang lain nih untuk diutus sebagai rasul? Seperti katanya, ya. Apakah nggak ada yang lain? Kok kamu yang diutus sebagai rasul? Kata dia lain seperti itu, ya, untuk menunjukkan penghinaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seakan-akan bahwasanya yang lain jauh lebih banyak, lebih kompeten loh untuk menjadi rasul. Kata dia lain seperti itu. Kok kamu yang dipilih, ya, untuk menghinakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini merupakan hinaan yang berat. Ya, akhirnya mereka pun mengusir Nabi Muhammad SAW, dan beliau pun keluar dari kota tersebut dengan penuh kesedihan. Ya, di saat kesedihan itu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah dikisahkan bahwasanya para jin mendengar ketika Nabi menangis, Nabi sholat, Nabi melantunkan surah di dalam bacaan sholatnya. Para jin mendengar bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu jin datang. Ya. Jin itu by the way tidak selalu jin yang jahat, ya bapak-bapak. Jin itu juga ada jin muslim, jin fasik, dan jin kafir. Ketika itu jin datang untuk mendengarkan bacaan lantunan Al-Quran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Pada ketika mereka datang, sebagaimana yang dikisahkan dalam surah Al-Ahqaf, para jin ini berkata, diam, ya, diam, para jin diam, dengerin. Itu ada Nabi Muhammad sedang membacakan lantunan Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Mereka mendengarkan, ya, lalu mereka diam secara hikmat untuk mendengarkan lantunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika selesai Nabi Muhammad membacakan Al-Quran tersebut, para jin pun terkesima. Mereka terkesima, lalu mereka mengatakan apa? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan dari Muhammad. Kata jin seperti itu. Lalu apa? Jin mengatakan, wahai Muhammad, ya, seandainya kalau orang-orang di Taif itu, para manusia itu tidak menerima dakwahmu, sesungguhnya kami para jin menerima dakwahmu, dan kami akan meneruskan dakwahmu kepada sesama kami. Maksudnya apa? Jin juga bisa mendakwahkan sesama jin, bapak-bapak. Ya. Mereka mendakwahkan sesama jin dengan apa? Ajarannya Nabi Muhammad SAW, untuk menghibur Nabi Muhammad yang ketika itu sedih. Kenapa? Dakwahnya ditolak secara keras. Katanya, yaudah nggak apa-apa. Kalau ente ditolak di sana, kita menerima. Ya. Kalau manusia menolak, para jin menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW, dan kita akan meneruskan dakwah tersebut kepada sesama kita, sesama jin. Kata jin seperti itu. Inilah asbabun nuzul yang disebutkan oleh para mufassirin dari turunnya surah Al-Jin ini. Dari surah ini kita pun bisa mengetahui beberapa karakteristik dari, ya, makhluk yang tak kasat mata bernama jin. Jin sebelumnya kita katakan terbagi menjadi 3. Ada jin muslim, jin fasik, dan juga jin kafir. Jin kafir inilah yang dinamakan dengan syaitan. Semua syaitan itu sudah pasti jin, tapi tidak semua jin itu syaitan, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan surah Al-Jin di ayat yang pertama. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasannya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Ya. Ini
mengkisahkan tadi jin itu datang ketika Nabi sedang terseduh-seduh, sedih. Ya. Sedihnya Nabi SAW tidak di sosmed gitu ya. Bukan di sosmed sedihnya, tapi apa? Nabi SAW ketika sedih membacakan Al-Quran di dalam sholatnya, membacakan Al-Qurannya yang panjang, dipanjangkan tilawah Al-Qurannya di dalam sholat. Dan Nabi membacakan ayat-ayat yang mengena tentang hatinya. Lalu apa? Para jin yang kala itu mendengar, mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, dza ajab, yang memiliki sifat takjub, ya. Menunjukkan apa? Bahwasanya jin itu bisa takjub terhadap bacaan lantunan Al-Quran. Ya. Dan inilah yang menjadi dorongan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad nggak apa-apa ditolak oleh para manusia. Masih ada yang menerima dakwahmu dari kalangan jin. Di ayat kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Ya, menunjukkan apa? Bahwasanya jin muslim, Bapak-bapak, juga mempercayai bahwasanya Al-Qur'an ini merupakan petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana petunjuknya adalah petunjuk yang benar. Ini tamparan bagi manusia, ya. Tamparan bahwasanya jin saja, ya, yang tercipta dari api, mereka mau mengimani Al-Quran. Mereka mengimani bahwasanya Al-Quran adalah satu-satunya petunjuk jalan yang benar, dan mereka tidak mau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Lalu bagaimana dengan manusia? Manusia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang komplit, ya, yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk lain. Bagaimana bisa manusia yang diberikan akal tidak mau menerima Al-Qur'an sebagai petunjuk, sedangkan jin, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api mau menerima Al-Qur'an sebagai petunjuk mereka. Dan mereka bahkan mengatakan, kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Lalu di ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, dan bahwasannya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak beristri, dan ini adalah keyakinan yang benar, ya. Bayangkan kalau seandainya Tuhan punya istri, ya. Misalnya Tuhan melakukan sesuatu yang salah, mungkin istrinya akan memarahi Tuhan, ya. Ini tidak masuk di akal kita sebagai manusia. Dan juga tidak mungkin Tuhan memiliki anak. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya Tuhan ini memiliki anak, akulah yang menjadi pertama kali yang menjembah anak dari Tuhan. Ya. Ingkana, kata Nabi SAW, seandainya Tuhan ini memiliki anak, walad, kata Nabi SAW, maka akulah yang pertama kali akan mengimani anak tersebut. Tapi apa? Tuhan tidak memiliki anak, dan mustahil Tuhan ini memiliki anak. Karena seandainya Tuhan memiliki anak, pastinya anaknya ini akan mewarisi tahtanya sebagai Tuhan, ya. Makanya tidak masuk di akal apabila kita mengatakan ada Tuhan yang memiliki anak. Dan juga kalangan jin meyakini dan memahami akan hal tersebut, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini Allah itu tidak beranak dan juga tidak beristri. Makanya di dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Inilah sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang maha satu, ya, tidak beranak, tidak meneruskan generasinya. Di ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata,
dan bahwasannya orang yang kurang akal dari kami, maksudnya jin-jin yang bodoh, ya, dikatakan bahwasannya jin yang bodoh di antara kami selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Ini menunjukkan para mufassirin menunjukkan bahwasanya apa? Tidak hanya manusia yang selalu bercerita tentang Allah, tentang Allah, segala apapun tentang Allah Subhanahu wa taala dengan kedangkalan ilmunya. Lalu mereka mengatakan sesuatu yang melampaui batas tentang Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia seperti ini. Tidak hanya manusia, dari kalangan jin pun juga ada yang bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala yang mana cerita ini melampaui batas. Maka dikatakan syatata, ya, sesuatu yang melampaui batas tentang Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para jin mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki keturunan. Ya, lalu ada lagi yang mengatakan jin bahwasanya Allah itu memiliki istri. Allah itu ada sifat-sifat seperti manusianya dan yang lain-lainnya. Ya. Ini menunjukkan apa? Bercerita tentang Allah, tentang ya, yang tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya tabiat yang terdapat pada manusia, akan juga terdapat pada sifat-sifat jin di kala itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat kelima, wa anna zananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dan sesungguhnya kami mengira bahwasanya manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tadinya para jin mengira bahwasanya apa? Semua jin dan manusia tidak akan mengatakan perkataan dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kenyataannya, Bapak-bapak, waliyazubillah, banyak terdapat ya, fenomena di zaman sekarang yang qadarullah kita dapatkan, mereka mengatakan sesuatu yang dusta tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita dapatkan fenomenanya, beberapa orang yang diberikan waktu, panggung dan tempat untuk berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tapi isi dari materi, isi dari pembicaraannya padahal menyangkut tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi seluruh dari yang diucapkannya tidak ada yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan musibah yang kita dapatkan di zaman ini ya, merupakan akhir zaman. Terdapat beberapa orang yang bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala, berkalam tentang Allah Subhanahu wa taala, tapi kalamnya ini tidak sesuai dengan yang merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Kurangnya sifat ya, kehati-hatian dari para orang di antara kita ya. Kurangnya sifat untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala ya. Kurangnya sifat untuk menjaga dirinya dari berkata sesuatu yang di luar dari ilmunya. Dan yang sakitnya adalah kita mendapatkan hal ini hanya terdapat di negeri kita. Adapun di negeri-negeri lain, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mencapai derajat seseorang itu maju mengajarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala, ini harus melalui beberapa proses panjang ya. Ada proses sertifikasinya kalau di negara lain ya. Tapi kalau di Indonesia kita dapati siapa saja bisa mendapatkan panggung dan pentas untuk berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tidak memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di Singapura, di Malaysia, di Brunei, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu kualifikasinya untuk bisa berceramah di publik ini benar-benar kualifikasi yang sangat panjang. Benar-benar dites oleh mufti kerajaan negara masing-masing. Kalau Malaysia mereka menganut bahwasanya setiap
Pendakwah harus melalui sertifikasi Syafi'iyah, ya. Harus mazhabnya Syafi'iyah. Dan apa yang mereka lalui ketika ingin mencapai derajat untuk bisa menyampaikan ilmu, mereka akan ditanyakan beberapa hal yang sangat panjang secara detail, dan mereka harus menjelaskan secara runut di depan mufti kerajaan negara masing-masing. Itu di negara mereka, untuk bisa maju, ya, mendakwahkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumannya pun nggak main-main, Bapak-bapak. Kalau seandainya di negara mereka didapati satu dai, ya, satu penceramah, kalau dia berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dan ini melenceng dan ketahuan oleh polis di raja mereka, ini tidak main-main hukumannya. Mereka akan dimasukkan ke dalam penjara. Ini menunjukkan apa? Ketatnya sertifikasi dan kualifikasi untuk menjadi seorang dai di negeri lain. Tapi kita belum mendapatkan hal ini di negeri kita yang tercinta ini, Indonesia. Semoga kedepannya negeri kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam hal menyaring para ulama sebelum mereka bisa maju ke depan untuk menyampaikan risalah-risalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Selanjutnya di ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambahkan bagi mereka dosa dan kesalahan. Ayat ini menunjukkan bahwasannya, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jin juga memiliki gender sebagaimana manusia. Ada jin laki-laki, ada jin juga perempuan. Dan juga mereka memiliki tabiat seperti manusia, yaitu apa? Beranak pinak. Jin juga beranak pinak, ya, juga memiliki keturunan sama seperti halnya manusia. Dan ini digambarkan tadi, beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta pertolongan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Dan juga ayat ini menunjukkan bahwasannya ada beberapa orang loh, Bapak-bapak, yang padahal derajat manusia ini lebih tinggi daripada jin, tapi mereka meminta pertolongan, ya, dari jin. Bagaimana caranya? Ya, kita dapati beberapa fenomena di Indonesia ketika mereka, ya, contoh paling mudahnya ya di Indonesia, kalau misalnya kita masuk ke suatu daerah baru, ya, ada yang kita tidak kenal daerahnya, lalu kita bilang apa? Nyuwun sewu, ya, misi mbah, misi. Kita mengatakan permisi. Kita mengatakan itu apa? Untuk kita meminta pertolongan kepada jin agar kita diselamatkan. Atau ada beberapa juga fenomena di Indonesia adalah, misalnya nih, saya juga terkejut ini ketika saya naik travel dari Jakarta ke Bandung. Kisahnya adalah ketika kita melewati tol Cipularang, Bapak-bapak, ini mengatakan bahwasanya di tol Cipularang ini sering terjadi kecelakaan. Oleh karena itu supir-supir travel, ya, kalau melewati zona tengkoraknya, Bapak-bapak, katanya ya, itu harus ngebel. Harus ngebel. Untuk apa? Katanya supaya jin setempatnya bisa memberi dia lewat, memberi izin lewat. Kalau diberi izin lewat ya berarti aman gitu ya. Numpang lewat jin gitu ya. Tet seperti itu. Kita dapati beberapa orang di negeri kita. Dan ada banyak lagi contoh-contoh lain di mana manusia meminta pertolongan jin agar mereka diselamatkan. Ini merupakan khurafat-khurafat dan kesesatan di antara manusia. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita satu doa, ya, yang mana doa ini dituntun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bacakan ketika kita memasuki suatu tempat yang asing dan kita belum terbiasa dengan tempat tersebut. Dan doa ini diajarkan agar kita dilindungi dari keburukan-keburukan ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tahu nggak doanya gimana? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma
khalaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang namanya Maha sempurna. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri, dari setiap keburukan, ma khalaq, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membacakan doa ini maka dia akan diberikan keselamatan. Ya. Dan ini yang diajarkan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Inilah yang seyogianya kita lakukan ketika kita memasuki suatu tempat yang sekiranya bikin bulu kuduk merinding, ya. Sekiranya ada suatu tempat yang kita tidak familiar, kita masuk ke dalamnya, bukan kita malah mengatakan nyuwun sewu mbah, permisi, permisi. Bukan itu yang seharusnya kita katakan. Yang kita katakan adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan juga ini juga fenomena yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan sesajen ataupun hal-hal serupanya. Tapi ini disinggung oleh Mufti Besar Saudi ketika beliau melihat banyaknya kejadian yang dia dapati di Indonesia. Dia melihat bahwasanya banyak di Indonesia ini yang menggantungkan menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an atau tulisan Allah besar di rumahnya untuk menangkal jin, katanya, ya. Untuk menangkal jin. Ditaruh di depan pintu itu tulisan kaligrafi besar ayat kursi. Apakah boleh seperti ini? Kata Mufti Saudi, ya, disebutkan ini adalah cara-cara yang tidak dibenarkan. Tidak benar kita menggantungkan ayat Al-Quran dengan niat apa? Menangkal jin-jin untuk masuk ke dalam rumah kita. Lantas bagaimana menangkal jin-jin masuk ke rumah kita? Kita sering bacakan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Jin tidak akan masuk ke dalam rumah yang mana rumah tersebut dihiasi dengan tilawah Al-Quran. Baik itu tilawah dari mulut pemiliknya, bisa juga tilawah dari HP. Kita pasangkan tilawah, bukan dengan memasangkan kaligrafi ayat suci Al-Quran yang besar, Bapak-bapak. Ya, ini tidak dibenarkan. Ini ayat ke-6 dari surah Al-Jin. Maka katanya jin-jin itu menambahkan bagi mereka kesesatan, ya. Sehingga manusia jadi lebih sesat ketika meminta pertolongan kepada jin. Makanya kita lihat, ya, manusia-manusia yang meminta pertolongan kepada jin, coba lihat aura wajahnya. Adakah aura wajah yang cerah dari orang-orang yang meminta pertolongan kepada jin? Tidak, ya. Kita dapatkan beberapa pesulap, pesihir di Indonesia. Bagaimana aura wajahnya? Ya, bukan aura wajah yang cerah, ya, yang positif. Biasanya kita dapati pesulap itu wajahnya sangar, ya Pak, ya? Benar ya? Ada nggak pesulap di Indonesia yang wajahnya Hello Kitty? Nggak ada, Pak, ya? Ya, itulah disebutkan di ayat ini. Maka jin itu menambahkan bagi mereka dosa dan juga kesesatan dan juga kesalahan. Dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang pesihir, pesulap. Ini Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di dalam surah Al-Jin di ayat ke-8. Wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Ya. Ini menunjukkan apa? Para ulama mensifatkan langit itu ada 3, Bapak. Langit ketika Nabi SAW sebelum diutus, langit ketika Nabi Muhammad SAW setelah diutus, dan langit ketika Nabi Muhammad SAW meninggal. Dikisahkan dan disifatkan ketika Nabi Muhammad SAW sebelum diutus, langit itu tidak ada penjagaannya, sehingga jin bisa berlalu lalang untuk ke langit, mendapatkan informasi dari langit.
Makanya dahulu ya, kalau kita dapatkan pesihir-pesihir di zaman sahabat, di zaman dahulu ya, banyak, dan memang sihir di zaman itu memang beneran kuat dan ada. Karena apa? Di zaman itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum diutus, maka langit lagi tidak ada penjagaannya. Maka jin bisa berlalu lalang untuk mendapatkan informasi dan disampaikan kepada manusia. Lalu seketika langit-langit ini dijaga rapat oleh para malaikat ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang rasul. Dan ketika itu tidak ada lagi yang namanya akses bagi jin untuk memperoleh ya, informasi-informasi dari langit. Dan ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, wafat, ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya akhirnya ya, langit-langit tersebut tidak dijaga lagi. Ada juga yang mengatakan langit tersebut masih dijaga. Ya, wallahu alam, ya, mana pendapat yang lebih kuat. Tapi kita dapati sejauh yang saya fahami dan sejauh ilmu yang saya miliki adalah apa? Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, langit-langit tersebut kembali terbuka pengawasannya. Oleh karena itu kita dapati sekarang banyak kembali ya marak yang namanya pesulap-pesulap dan pesihir-pesihir. Meskipun kadang-kadang ya pesulap itu tidak 100% mereka benar, tapi ada beberapa juga pesulap yang memang benar adanya kekuatan mereka. Wallahu a'lam Bapak-bapak. Dahulu ketika saya masih kecil di tahun 2012 ya, saat itu ada penyelenggaraan suatu pentas sepak bola yang sangat besar, yaitu Euro 2012. Saat itu ada satu pesulap, saya lupa namanya, Romi Rafael atau siapa itu Pak. Kita ikut saat pembukaan Euro, dia diundang sebagai bintang tamu dari opening. Lalu apa? Dia seperti dimasukkan ke dalam kotak dan ditaruh di situ lama dan disuruh menggambarkan. Dan gambar ini harus disimpan sampai nanti final Euro datang. Ketika final itu sudah dihelat, sudah dilangsungkan, nanti akan dibuka gambar tersebut. Dan di situ apa? Dia menggambarkan finalnya Spanyol lawan Italia, skornya 4-0. Dan itu benar ya. Jadi, wallahu alam, apakah itu benar dia bisa mendapatkan informasi dari jin ya, untuk dia mengambil informasi dari langit lalu disampaikan kepada manusia atau tidak. Tapi itu yang pernah saya lihat praktek sihir yang ada di Indonesia seperti itu. Wallahu alam apakah itu benar atau tidak adanya ya. Tapi kalau kita lihat di Indonesia mungkin sihirnya tidak benar-benar ada sebagaimana terdapat sihir yang ada di tanah Arab. Kalau di tanah Arab itu sihirnya kuat-kuat Bapak-bapak. Ya. Azan ya, Pak. Azan. Biasa kalau di sini azan lanjut atau azan dulu ya? Oh, siap. Setelah azan kita lanjuti ya. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Yes. Ya, selanjutnya dalam ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada." Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan ya berita-berita tersebut akan mendapatkan pukulan yang sangat dahsyat, yaitu pukulan panah api yang selalu mengintai untuk membakarnya. Ya, ini menggambarkan bahwasanya dahulu para jin bisa dengan leluasanya naik ke langit untuk mendapatkan informasi dan mereka duduk-duduk di langit untuk apa? Mendengarkan informasi. Tapi itu dahulu. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan isim syart, famay yastami'il an. Dan maka barang siapa yang sekarang mencoba untuk mendengarkan berita-berita dari langit, mereka akan menemui panah api yang siap untuk membakar badannya mereka.
Seperti itu. Kita akan dengarkan azan terlebih dahulu. Silakan muazin falyatafaddal mashkura. Ya, Bapak-bapak, kita lanjutkan mengenai jin dan juga bagaimana adab-adab kita dengan mereka, dengan makhluk yang hidupnya bersamaan dengan kita di waktu yang sama tapi dalam dimensi yang berbeda. Ya, dan jin ini bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, juga memiliki beberapa karakteristik, ya. Makanya saya katakan tadi kalau jin di Indonesia mungkin tidak sekuat jinnya di Saudi, ya. Jangan kita kira bahwasanya tanah sesuci, tanah haram ini tidak ada jin di dalamnya, ya. Di dalam tanah suci haram pun ada yang namanya jin. Makanya kita tidak boleh bercanda, ya, atau mengatakan hal-hal yang menantang atau mengatakan hal-hal yang buruk ketika kita berada di dalam tanah suci haram ketika sedang berumrah. Kita dapati beberapa jamaah bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menganggap remeh perkataan yang mana perkataan ini menantang, ya, dan perkataan ini mengundang datangnya jin. Dan waliyadzubillah malah mereka mendapati diri mereka diganggu oleh jin-jin tersebut. Mereka mengira bahwasanya saya aman, saya lagi di Mekah. Makanya saya mengatakan hal ini dan itu tidak mungkin diganggu oleh para jin. Tapi ketika itu didapati para jamaah mereka kesurupan, mereka teriak-teriak di dalam hotel mereka di kota Mekah. Dan tempat itu tidak mensucikan permukaannya. Yang mensucikan permukaan suatu tempat adalah perbuatan-perbuatan penduduknya, ya. Jangan kita kira suatu tempat itu pasti suci, ya. Belum tentu, ya. Bisa jadi tempat, ya, suci tapi ada perbuatan-perbuatan penduduknya yang melakukan kesyirikan atau perbuatan-perbuatan yang melenceng, menyimpang, yang menyebabkan apa? Kesucian dari kota tersebut ternodai. Kita lanjutkan di dalam ayat ke-10 di dalam surah Al-Jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada." Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi atau apakah Tuhan sebenarnya menginginkan kebaikan bagi mereka. Mereka tidak mengetahui, ya, apakah sebenarnya Tuhan ini menginginkan keburukan atau kebaikan. Dalam ayat ini, para bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para mufassirin menjelaskan bahwasanya pastinya Tuhan kita menciptakan kita menginginkan yang terbaik bagi kita. Itu harus kita imani. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini dan Allah memiliki niat buruk terhadap kita sebagai ciptaannya. Maka teruslah berpositif thinking, ya. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, terus kita bertanya, kenapa ketika aku melakukan kebaikan tapi Allah kayaknya gak mau kebaikan terhadapku? Kenapa ketika aku melakukan sholat selalu di setiap waktu? Kenapa ketika aku melakukan sedekah selalu di setiap waktu? Tapi apa? Allah tidak menginginkan kebaikan bagiku. Kita dapati, ya, sedikit menyedihkan bahwasanya apa? Ya, ada beberapa orang yang kurang memahami konsep dari kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ada orang yang rajin sholat duhanya. Lalu apa? Dengan dia rajin sholat duhanya, dia beranggapan bahwasanya dia akan dipermudah rezekinya. Tapi apa? Malah dengan dia sholat duha, dia belum mendapatkan rezeki sesuai dengan ekspektasinya. Dia tidak mengetahui bahwasanya apa?
rezeki yang sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia adalah hidayah dia untuk melakukan salat duha. Ini adalah rezeki yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebaikan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin beberapa dari kita yang belum menyadari hal tersebut. Maka janganlah berkecil hati ketika kita melakukan suatu kebaikan. Apalagi kita melakukan kebaikan itu tidak ada yang melihat. Bapak-bapak, semangatlah melakukan ibadah yang mana ibadah tersebut tidak dilihat. Ya. Bisa jadi dengan ibadah yang tidak terlihat itu, ini ganjarannya berlipat-lipat ganda lebih besar daripada amalan-amalan yang kita lakukan di hadapan manusia. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi juga amalan-amalan yang kita lakukan di hadapan manusia bukannya malah menambah keafdolan dari kebaikan ibadah kita, tapi bisa jadi ya amalan tersebut mengecilkan ganjarannya. Karena apa? Ketika kita beribadah ya, di depan manusia, di depan khalayak umum, bisa jadi dikecilkan pahalanya. Karena apa? Kita terdapat rasa ingin dilihat, terdapat rasa ingin riya dan lain sebagainya. Ya, maka ingatlah hal ini, janganlah berkecil hati untuk melakukan suatu kebaikan meskipun kebaikan tersebut tidak dilihat oleh khalayak umum, tidak dilihat oleh banyak orang. Karena bisa jadi ya, ibadah yang kita lakukan di saat kesendirian, pahalanya dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di hadapan manusia. Sebenarnya masih banyak lagi intisari dari surah Al-Jin ini yang bisa kita jelaskan, tapi waktunya tampaknya kurang cukup ya. Sebenarnya di ayat ke-11 ini kita ada penjelasan lebih mendalam tentang jin. Bahwasanya apa? Jin ini juga memiliki karakteristik berbeda-beda sama seperti manusia. Makanya dikatakan kunna toroiqo qidada. Ya, kami ini bermacam-macam bentuk karakteristik dan juga sifat-sifat kami ya. Tapi semoga bisa kita bahas dalam pertemuan selanjutnya apabila Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bertemu kembali. Dan insyaallah kita akan memberikan waktu kepada bapak-bapak untuk bertanya apabila ada yang mempunyai pertanyaan, dan apabila tidak ada yang mempunyai pertanyaan kita akan masuk ke salat Isya. Falyatafaddalu mashkura. Ada pertanyaan enggak, Pak? Ya. Kita perlu nggak ada saat-saatnya perlu berinteraksi dengan jin? Ada saat-saatnya nggak kita perlu berinteraksi dengan jin? Gimana untuk berinteraksi dengan jin itu kita cuekin aja atau apa? Oke. Ada nggak saat-saatnya kita perlu berinteraksi dengan jin? Ya. Pertanyaan bagus. Jin ya, itu kita katakan tadi memiliki 3 golongan. Ada jin muslim, jin kafir, dan juga jin yang fasik. Dan ketiga-tiganya tidak ada syariat di dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengajarkan untuk kita berinteraksi kepada mereka. Makanya tadi di dalam ayat sebentar kita lihat. Di ayat ke-6 disebutkan bahwasanya ayat ini mengandung larangan bagi manusia untuk berinteraksi kepada jin untuk meminta pertolongan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena sesungguhnya apa? Ya, jin apabila diminta pertolongan oleh manusia, mereka akan menjadi sombong. Dan jin ini sifatnya bisa besar kepala juga. Ketika jin bisa merasa sombong dan besar kepala di hadapan manusia, dia bukan menuntun kita kepada hal-hal yang baik, melainkan jin akan menyelewengkan manusia. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meminta pertolongan kepada jin. Lalu Ustaz, saya mau berinteraksi bukan untuk meminta pertolongan. Lantas apalagi kita berinteraksi dengan jin melainkan untuk meminta pertolongan. Biasanya manusia itu ketika berinteraksi ya untuk bisa melakukan komunikasi dengan jin, antara dia minta pertolongan atau dia susuk atau dia ingin mengirimkan santet. Santet ini benar adanya Bapak-bapak. Makanya berhati-hati yang namanya santet ya. Santet ini bisa dari sarana makanan yang kita makan. Misalnya ada orang yang mengirimkan makanan kepada kita, lalu makanan tersebut diberikan apa? Santet ya, sarana-sarana untuk bisa kita makanan tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Bisa juga santet ini masuk dalam media foto. Makanya berhati-hati ketika memposting foto ya, wabil khusus di sosial media. Karena di sosial media kita nggak tahu Bapak-bapak. Pada zahirnya mungkin manusia suka kepada kita, tampaknya fine-fine aja. Tapi kita nggak tahu yang namanya manusia itu sangat dalam. Makanya kata para tabi'in, hati manusia itu dalam bagaikan samudra yang nggak ada pantainya. Saking dalamnya, saking luasnya hati manusia. Menunjukkan apa? Nggak ada yang mampu mendeteksi apa yang sebenarnya dirasakan oleh manusia. Bisa jadi dalam keseharian kita lihat, oh dia orangnya asik, tapi dalam dirinya mungkin mendapatkan kedengkian terhadap kita. Lalu ketika dia mendapatkan foto dari kita di sosial media, dia dapatkan di screenshot, bisa jadi foto tersebut dijadikan sebagai sarana untuk menyantet ya. Dengan cara apa? Foto tersebut dimasukkan ke dalam botol, dan botol tersebut dimasukkan jampi-jampi tulisan-tulisan doa-doa kepada jin. Seperti itu Bapak-bapak. Makanya berinteraksi kepada jin tidak ada syariatnya di dalam agama kita, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah. Barakallahu fiik. Ini saya mau memberikan pertanyaan. Barang siapa insyaallah yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah dari saya. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa membacakan tadi doa dan juga terjemahannya ketika kita memasuki tempat yang baru agar kita dilindungi dari keburukan-keburukan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa coba angkat tangannya, bacakan doanya dan juga terjemahan dari doa tersebut. Falyatafaddalu mashkura. Yang bisa angkat tangannya Bapak-bapak. Oh, boleh berdiri Bapak. Silakan berdiri Bapak. Boleh. Ulangi Pak, lebih kencang lagi. Tadi. Aku berlindung kepada Allah yang apa? Dengan segala kalimat yang at-tammah, yang sempurna. Dari keburukan yang diciptakan. Masya Allah. Bapak siapa namanya Pak? Mas Ibnu Basyirun. Pak Basyirun ya. Ya Pak Basyirun, nanti insya Allah saya kabarkan ke Pak Indra Darusman ya, untuk mendapatkan hadiah potongan dari mukafah saya nanti akan diberikan kepada Bapak Basyirun. Masya Allah. Nanti ada nomornya Pak Indra Darusman Pak? Ada ya? Nanti kirimkan ya Pak ya. Siap. Barakallahu fiik. Baik Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sudah memasuki waktu Isya. Kita bersiap-siap dulu. Barang siapa yang sudah batal silakan wudhu kembali, dan yang belum mari kita melakukan salat jamaah Isya. Kita sudahi dulu. Setiap yang salah datangnya dari syaitan dan dari saya, dan setiap yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf apabila ada kalimat tutur kata yang salah dan kurang mengena di hati. Ya, semoga bisa dimaafkan oleh para jemaah, dan semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.